Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai dua bangun sebangun. Jadi, dua bangun sebangun adalah dua bangun yang memiliki bentuk yang sama. Namun, pengertian sebangun di sini perlu syarat-syarat tertentu. Syarat dua bangun sebangun adalah yang pertama, sisi yang bersesuaian harus sebanding atau perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama besar. Yang kedua, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Contoh berikut ini, anak-anak, saya punya dua persegi panjang, yaitu persegi panjang A, B, C, D, dan persegi panjang E, F, G, H. Sudut A itu seletak dengan sudut E, sudut B seletak dengan sudut F, sudut C seletak dengan sudut G, dan sudut D seletak dengan sudut H. Sudut seletak juga disebut sudut yang bersesuaian. Di sini jelas bahwa sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Sehingga sudut yang bersesuaian dinamakan atau di sini berlaku sudut yang bersesuaian sama besar atau disebut sama sudut. Jadi di sini persegi panjang A, B, C, D dan persegi panjang E, F, G, H sama sudut. Sehingga syarat yang pertama dipenuhi untuk syarat kesebangunan. Kemudian syarat yang kedua, kita lihat perbandingan sisinya, anak-anak. Sisi AB dibanding sisi EF, karena AB seletak dengan EF, adalah 4 dibanding 8. Ya, 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 banding 8 sampai dengan disederhanakan menjadi 1 banding 2. AD banding EH, jadi AD seletak dengan EH, itu 1, 2, 3, 3 dibanding 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3 dibanding 6 sampai dengan setengah. Kemudian BC dibanding FG, BC seletak dengan FG, 3 dibanding 6 juga, sehingga sama dengan setengah. Dan DC banding HG, DC sesuai dengan HG, itu 4 dibanding 8, atau sama dengan setengah juga. Di sini terlihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu setengah semua, atau dapat dikatakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Sehingga dua bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H itu bisa dikatakan sebangun karena memenuhi dua syarat kesebangunan, yaitu yang pertama, sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi yang berkesesuaian atau seletak sama besar. Sehingga sekali lagi, bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H adalah sebangun. Saya beri contoh lain, misalnya ini. Ada dua bangun, dua pasang bangun, yaitu pasangan bangun 1 dan pasangan bangun 2. Kita lihat, yang jelas sudut yang seletak sudah sama besar karena siku-siku semua. Ya, tidak usah kita buktikan, sudah sama semuanya. Namun di sini kita harus ngecek perbandingan sisinya. Di sini lebarnya 2, di sini lebarnya 4, sehingga perbandingan lebarnya 2 banding 4 sama dengan setengah. Yang kedua, perbandingan panjangnya ini panjangnya 4, di sini panjangnya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini perbandingan panjangnya ini 8 ya. 8 sehingga menghasilkan setengah juga.
Nah, di sini terlihat bahwa perbandingan lebar sama dengan perbandingan panjangnya. Sehingga perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Yang pertama tadi sudut yang bersesuaian sudah sama besar. Maka dua bangun pasangan satu disebut sebangun. Karena memenuhi syarat kesebangunan tadi ya. Sekarang apakah pasangan bangun yang kedua ini sebangun? Kita coba ya, kita buktikan. Yang jelas sudut yang bersesuaian sudah sama ya. Ini sama dengan ini, sudut ini sama dengan itu, sudut ini sama dengan itu, ini juga sama dengan itu. Berarti sudut yang bersesuaian sudah sama besar. Namun apakah sisi yang bersesuaian sebanding? Kita buktikan ya. Lebarnya 3 di sini, 3. Di sini lebarnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nanti 3 banding 5 ya. 3 banding 5. Di sini 3 banding 5 ya. Kemudian perbandingan panjangnya ini 1 2 3 4 ya. 4 dibanding 1 2 3 4 5 6 7 7 sehingga menghasilkan 4 banding 7. Apakah ini perbandingan lebar dan perbandingan panjangnya sama? Iya, tentu tidak ya. 3 banding 5 tidak sama dengan 4 banding 7. Sehingga pasangan bangun yang kedua ini tidak memenuhi syarat kesebangunan, yaitu karena perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama ya, tidak sama. Jadi ini tadi tidak sama. Maka dapat disimpulkan bahwa pasangan bangun 2 itu tidak sebangun ya, karena tidak memenuhi syarat kesebangunan. Demikian anak pengertian dua bangun sebangun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.